Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum instalasi residensial, yaitu membuat denah 2 lantai menggunakan AutoCAD. Nah, di sini anggota dari kelompok kami ada Asari Rahmayani dengan NIM 73, terus ada Najlah Fijri dengan NIM 77, ada Tia Nurmawati dengan NIM 79, dan ada saya, Denendra Prastiko, dengan NIM 82. Di sini untuk pengertian AutoCAD, yaitu software ataupun perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. CAD sendiri memiliki arti Computer Aided Design. Jadi dia berfungsi sebagai software untuk mendesain, jadi sama seperti Corel maupun Illustrator. Cuma untuk AutoCAD sendiri dia paling sering ya digunakan untuk mendesain bangunan ataupun alat-alat mesin pada umumnya, karena dari segi fitur itu dia lebih simple ataupun mudah untuk digunakan. Nah, ini untuk rumus ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang mendapat bagian untuk analisa dari laporan. Ini juga sampai sini itu dia akan dijelaskan oleh rekan saya untuk lantai 1 dan lantai 2-nya. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan diagram pengawatan dan diagram garis dari lantai 1. Untuk lantai 2 juga nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita lanjut ke AutoCAD-nya. Nah, di sini ada 2 lantai ya. Cuma saya akan menjelaskan yang lantai 1 saja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk denahnya itu untuk fasilitas ya, fasilitas ruangan kami mengikuti dari file yang sudah di-share oleh asisten, yaitu pada lantai 1 itu kita menyesuaikan dengan persyaratan yang sudah diberikan. Lalu di sini juga ada beberapa instalasi, cuma untuk yang denah ini yaitu hanya memberikan komponen-komponen instalasinya saja, tetapi tidak ada wiring ataupun kabelnya. Jadi beda dengan pengawatan maupun garis seperti itu. Nah, untuk MCB-nya kita pada lantai 1 kita letakkan pada ruang tamu. Terus untuk pembuatan lampu itu kita menggunakan circle. Jadi kita misalkan segini. Nah, terus kita beri line seperti ini. Nah, ini biasanya saya seperti ini. Nah, ini kan masih belum sesuai seperti ini ya. Terus kita rotate. Kita rubah ke 45 derajat. Nah, seperti ini. Jadi dia udah sama seperti pada kamar-kamar ini ya, pada ruangan kamar. Nah, untuk misal membuat seperti ini, kita bisa menggunakan perintah offset. Bentar. Misalkan kita menggunakan 10. Nah, jadi dia akan sedikit lebar. Nah, bisa kita lihat. Nah, tinggal kita pilih ini mau diletakkan pada luar ataupun di dalam lingkaran yang ini ya, kita selection tadi. Misalkan kita taruh sini. Nah, dia udah 2 lapisan ya, 2 lapisan lampu. 2 lapisan lingkaran maksud saya. Kita delete dulu. Nah, untuk pembuatan pintu kita juga menggunakan cara seperti tadi, cuma untuk bagian pintu itu kita menggunakan ini tool trim. Jadi untuk menghilangkan bagian yang tidak digunakan. Untuk stop kontak juga sama, menggunakan line dan circle sekaligus trim. Nah, seperti itu untuk pembuatan lampu dan stop kontak dan saklar itu sendiri. Untuk tangga kita menggunakan
line, terus kita copy. Jadi kita copy tiap kotak ini, jadi kita copy ya. Jadi ini sebenarnya cuma segini awalnya, cuma satu garis seperti ini doang, terus kita jadikan satu. Jadi agar lebih cepat, jadi kita pakai copy saja. Terus untuk pembuatan dinding ini saya menggunakan dynamic block. Itu saya mempelajarinya dari YouTube. Nah, jadi untuk ini bisa kita pindahkan di sini. Nah, di sini kita bisa memanjangkan ataupun memendekkan dari tembok itu sendiri. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menggesernya. Nah, di sini. Nah, ini karena ortho modenya masih aktif, jadi hanya bisa 90 derajat, tidak ke segala arah, karena ini saya tidak bisa mematikan karena ketutupan dari handphone itu sendiri. Kita undo dulu. Seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini ya untuk pembuatannya. Dan untuk warna kuning ini kita menggunakan tool heads. Jadi kita heads untuk salah satu bagian dari MCB-nya. Lalu untuk lebar, panjang ataupun lebar denah itu, untuk panjangnya itu kita 14 meter, sedangkan untuk lebarnya itu kita menggunakan 29 meter. Jadi 14 dikalikan 29. Terus mungkin itu ya untuk bagian denah biasa. Nah, di sini ada diagram pengawatan. Untuk diagram pengawatan di sini netralnya kita tidak menggambarkan ya. Jadi kita bahas dari yang menggunakan satu kabel dulu. Nah, di sini ada fasa. Nah, jadi merah itu kita fasa di sini. Nah, di sini kita merah menggunakan fasa, jadi sama seperti dinding, cuma menggunakan layer yang berbeda ya. Jadi tidak akan mengganggu untuk dinding maupun fasa ini, tidak ada kaitannya, hanya sama warna saja. Lalu untuk netral kita menggunakan biru. Nah, di sini bisa kita lihat untuk saklar tunggal dia hanya memerlukan fasa. Jadi kita hanya menyabangkan dari MCB. Nah, terus kita hanya menyabangkan fasanya saja. Terus kita beri TDOS karena dia percabangan 3. Terus untuk stop kontak itu kan dia sebenarnya kan memerlukan fasa netral ground ya. Karena di sini groundnya tidak kita gambarkan, jadi kita hanya menyambungkan 2 kabel, yaitu fasa dan netral. Dan sama seperti saklar, kita juga memberi TDOS di sini. Nah, seperti itu. Untuk lampu kita memerlukan fasa dan netral. Nah, seperti ini ya. Untuk semua lampu ya. Khususnya untuk yang di denah ini hanya menggunakan fasa dan netral. Jadi dari dari saklar maupun saklar tunggal maupun saklar seri. Jadi semua lampu tentu saja dari saklar, nggak mungkin dari MCB. Jadi nyambungnya ke saklar dulu, baru saklar nyambung ke MCB, seperti itu. Nah, beda dengan stop kontak. Kalau stop kontak itu dia langsung ke MCB, garis MCB-nya. Nah, di sini ada saklar seri ya. Sebenarnya kan dia memerlukan fasa netral ground juga, sama seperti stop kontak, karena kita hanya menggambarkan fasa dan netral. Jadi dia hanya 2 garis, sama seperti stop kontaknya tadi. Jadi ada perbedaan antara saklar tunggal dan saklar seri, seperti itu. Dan ini untuk legendanya. Nah, ini untuk lampunya juga beda-beda ya. Tiap shapes ataupun bentuk itu dia beda-beda. Saya bedakan juga wattnya. Nah, di sini ada diagram garis ataupun lining ya. Nah, di sini tentu saja kalau dari MCB dia ada fasa netral ground karena dia dari sumber. Nah, di sini karena kita hanya menggunakan 1 dan di sini hanya
kita gambarkan simbol. Jadi untuk stop kontak itu dia ada 3 simbol ya, yaitu fasa, netral, ground. Jadi tergantung dari kebutuhannya tiap komponen. Jadi di sini ada saklar tunggal, dia hanya membutuhkan fasa, jadi kita hanya memberikan simbol fasa. Tapi tetap garisnya hanya satu karena dia lining ya. Di sini juga walaupun simbolnya 3 ya tetap garisnya satu karena dia lining. Nah di sini untuk setiap lampu ini dia sama menyambungnya ke saklar terlebih dahulu, baru saklar nyambung ke MCB. Nah untuk kebutuhannya juga sama seperti diagram ini ya, diagram pengawatan. Jadi dia butuh fasa netral, di sini juga butuh fasa netral. Nah di sini untuk saklar seri bisa kita lihat dia membutuhkan fasa netral ground. Nah itu juga seperti stop kontak tadi, kasusnya stop kontak. Karena di sini tidak ada garis netral, jadi kita hanya memberikan 2 garis. Tetapi karena di sini kita simbol, jadi kita berikan 3 sekaligus. Terus di sini lampu kita memberikan 2. Mungkin itu ya untuk penjelasan lantai 1 mengenai denah, ketiga denah ini, yaitu denah yang tanpa wiring, pengawatan, terus ada diagram garis. Mungkin itu dari saya mengenai denah lantai 1. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari saya sekian. Perkenalkan, nama saya Najla Fitri Nurhasanah, NIM D400 1877, kelas C, praktikum instalasi residensial. Saya di sini akan menjelaskan ukuran denah, ketentuan nilai lux ruangan, banyak titik lampu dan lumen, penempatan instalasi listrik beserta alasannya. Pada lantai 1 di sini memiliki teras, yaitu dengan nilai lux 60, panjang 9 meter, lebar 14 meter, total lumen pada lampu 850, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, jumlah titik lampunya yaitu 1. Kemudian ada garasi. Garasi di sini memiliki nilai lux 60 dengan panjang 6, lebar 5, total lumen pada lampu 470, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dan jumlah titik lampunya 1. Kemudian ada ruang tamu. Ruang tamu di sini memiliki nilai lux 120 dengan panjang 6, lebar 9, total lumen lampu yaitu 1055, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, jumlah titik lampunya 1. Kemudian kamar 1. Kamar 1 di sini memiliki nilai lux 250 dengan panjang 4, lebar 4, total lumen lampu 806, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, jumlah titik pada lampu yaitu 1. Kemudian kamar 2. Kamar 2 di sini memiliki nilai lux 250 dengan panjang 4, lebar 4, total lumen pada lampu 806, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dan jumlah titik lampunya yaitu 1. Kemudian ada kamar 3. Kamar 3 di sini memiliki nilai lux 250 dengan panjang 4 meter, lebar 4 meter, total lumen lampu yaitu 806, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, jumlah titik lampu yaitu 1. Kemudian ada KM1. KM1 di sini memiliki nilai lux 800 dengan panjang 2, lebar 4, terus kemudian total lumen lampu yaitu 470, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dan jumlah titik lampu yaitu 1. Kemudian ada ruang keluarga. Ruang keluarga di sini memiliki nilai lux 250 dengan panjang 6 meter, lebar 10 meter, total lumen lampu 1055, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dengan jumlah titik lampu
yaitu 2. Kemudian ruang makan. Ruang makan di sini memiliki nilai look 120 dengan panjang 4, lebar 5. Kemudian total lumen pada lampu yaitu 1055, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, jumlah titik lampu yaitu 1. Kemudian ada dapur. Dapur di sini memiliki nilai look 250 dengan panjang 2 meter, lebar 7 meter, total lumen pada lampu yaitu 806, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, jumlah titik lampu yaitu 1. Kemudian KM2. KM2 di sini memiliki nilai look yaitu 60 dengan panjang 4 meter, lebar 2 meter, total lumen lampu yaitu 470, LF-nya 0,7, CU-nya 0,1, jumlah titik lampunya yaitu 1. Untuk instalasi yang digunakan ini berada di dalam langit-langit pada masing-masing lantai. Fungsinya agar kabel ataupun instalasi tidak mengganggu dan agar memiliki kesan rapi terhadap rumah tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo guys, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Nah, saya di sini akan menjelaskan yaitu diagram baris dan diagram pengawatan lantai 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asari Rahmayani, saya NIM D400180073. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu diagram garis dan diagram pengawatan. Terlebihnya khususnya untuk lantai 2. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu diagram garis dan apa itu diagram pengawatan. Nah, diagram garis adalah diagram yang biasanya diterapkan pada instalasi rumah sederhana maupun instalasi gedung-gedung. Kemudian, diagram pengawatan adalah diagram yang merupakan sebuah gambar elektronik yang dinyatakan dengan simbol-simbol yang menyatakan hubungan antara bagian-bagian peralatan atau suatu instalasi listrik. Nah, langsung saja kita ke ini ya gambarnya ya. Nah, di sini ini ada gambar yaitu diagram garis lantai 2 ya. Seperti ini gambarnya, dan ini juga terdapat legenda. Di legenda ini terdapat simbol seperti ini, seperti pintu, seperti tangga, seperti MCB, dan lain sebagainya. Kemudian di diagram ini terdapat ruangan seperti kamarnya 2, kamar mandinya 1, tangganya 1, kemudian ada balkon dan ada lainnya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan gimana langkah pertama saya membuatnya. Nah, di sini kita langsung saja ke CAD-nya atau kita ke AutoCAD-nya ya. Mari kita ke AutoCAD. Nah, ini adalah gambar diagram garis lantai 2. Jadi ini sudah saya buat kemarin. Saya buat seperti ini. Pertama-tama kita harus membuatnya kotak terlebih dahulu. Kita harus membuat kotak, kemudian kita membuat ruangan-ruangannya seperti kamar, seperti kamar mandi, seperti balkon. Jadi kita di sini juga menggunakan lem semua. Karena di sini di Dubas ini harus ada kamarnya 2, kamar mandinya 1, balkonnya 1. Kemudian juga terdapat ruang keluarga. Jadi kita harus menggunakan lem terlebih dahulu untuk membuat kotak, terus kita membuat ruangan, membuat temboknya seperti ini ya. Kita membuat temboknya dengan desain seperti ini. Nah, kita juga membuat kotaknya juga tidak sembarangan. Kita samakan dengan lantai 1 karena ini rumah satu atap, lantai 1 dan lantai 2. Nah, setelah kita membuat ruangan, kita juga membuat lampu. Jadi kita setiap ruangan ini kita terdapatkan lampu. Minimal ya 1 lampu lah. Nah, di setiap ruangan seperti kamar mandi, seperti kamar 1, kamar 2, kamar 4, kamar 5, kemudian ruang keluarga dan balkon, kita juga harus menyiapkan lampu. Nah, di lampu sendiri ini juga terdapat daya masing-masing. Ya, ini juga terdapat saklar juga ya untuk menyambungkan lampunya. Nah, jadi setiap lampu ini harus terdapat saklar untuk bisa menyalakan lampunya.
Kemudian kita di sini juga menyiapkan stop kontak di setiap kamar, dan ini juga di ruang keluarga juga terdapat stop kontak. Nah, untuk instalasi rumahnya, sebentar. Untuk ukuran rumahnya ini juga terdapat ukurannya. Nah, jadi ini untuk ukuran rumahnya, ukuran setiap ruangannya ini akan dijelaskan ke teman saya selanjutnya. Nah, juga di setiap lampunya ini juga akan dijelaskan teman saya yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk memasang instalasinya, kita harus membuat kabelnya berwarna hijau ini ya. Kita gunakan warna hijau biar kita bisa membedakan mana itu kabel dan mana itu fasa, mana itu netral, mana itu ground. Nah, jadi kita membuat kabelnya terlebih dahulu berwarna hijau. Kita sambungkan dulu kabelnya ke MCB. Jadi kita harus sumbernya itu dari MCB. Di MCB di sini terdapat dua, yaitu MCB lantai 1 sama MCB lantai 2. Kemudian di sini juga saya kasihkan di sini ya MCB-nya. Jadi kita mulai kabelnya dari sini, kemudian kita sambungkan ke setiap saklar. Jadi setiap saklar itu kita sambungkan dengan kabel ini ya. Jadi kita sambungkan setiap saklar, kita satu-satu kita sambungkan, dan jangan lupa stop kontak kita juga kita sambungkan dengan listriknya ini, karena kalau nggak dialiri listrik dia nggak bakalan nyala. Nah, setelah kita sambungkan, kita juga menyambungkan ke lampu. Jadi kita juga habis saklar ini kita melanjutkan ke lampu, kita hubungkan ke lampu ya, biar lampunya juga bisa menyala dari saklar. Di saklar itu ada listriknya, jadi lampunya bisa menyala dengan terang. Nah, untuk di sini juga terdapat fasa, netral, sama ground. Nah, di sini kita juga harus menggunakan ini biar stabil. Nah, jadi enggak semuanya kita menggunakan fasa, netral, ground, itu enggak. Jadi ini ada di setiap saklar ke lampu itu enggak tiga-tiganya, tetapi cuma dua, yaitu apa? Warna biru sama warna merah. Kita lihat di legenda. Warna biru itu ada fasa dan warna merah ada fasa, dan warna biru ada netral. Jadi di saklar itu tidak ada groundnya. Saklar ke lampu itu tidak ke ground. Cuma dari MCB tadi kita ke ground kan, karena juga butuh ground di situ. Nah, di balkon ini juga tidak ada groundnya, karena dari saklar ke lampu balkon. Jadi tidak ada groundnya. Kemudian untuk saklar tunggal kita juga hanya mendapatkan fasa doang, enggak tiga-tiganya juga untuk saklar tunggal ya ini. Nah, saklar tunggal ini kita kasih fasa doang. Nah, seperti itu ya guys. Nah, kemudian kita langsung lanjutkan saja ke mana tadi, kita lanjutkan ke diagram pengawatan. Nah, ini gambar dari diagram pengawatan seperti ini ya. Nah, ini hasil PDF-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi sama, cuma perbedaannya dia itu hanya tidak dikasih simbol seperti fasa, netral, sama ground seperti tadi yang warnanya berbeda ya guys. Sepertinya warnanya sama ya, cuma tidak ada gambarnya. Nah, kita langsung saja ke CAD-nya. Saya akan menjelaskan CAD-nya mana tadi. Nah, ini CAD-nya. Kita akan menjelaskan layer. Nah, jadi ini tuh seperti tadi ya guys. Nah, ini tuh Nah, dari MCB juga kita aliri fasa. Fasanya warna merah. Kita aliri fasa ke saklar, juga ke stop kontak juga. Jadi kita semua aliri semua. Nah, kemudian kita juga kasih yang biru itu kita kasih netral. Jadi kita juga ngasih netral ya.
Nah, kita sambungkan saja, kita ke saklar sama stop kontak, kita kasih fasa sama netral, tapi menggunakan garis, tidak seperti menggunakan tadi simbol. Nah, tapi enggak semuanya. Nah, di sini terdapat saklar tunggal. Kalau saklar tunggal itu hanya mendapatkan fasa doang ya. Ingat-ingat, kalau fasa tunggal dia hanya mendapatkan fasa, yaitu hanya warna merah yang ini ya. Nah, kemudian untuk lampunya kita juga aliri dari saklar, kita sambungkan dari saklar ke lampu, kita juga menyambungkan yaitu fasa sama netral. Kemudian lampunya kita ukur nanti di laporan terdapat, dan jangan lupa kamar mandinya juga dikasih lampu sama saklar ini. Nah, ini ukurannya nanti akan dijelaskan sama teman saya. Nah, cukup sekian dari diagram lantai 2, yaitu diagram garis sama diagram pengamatan lantai 2. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya berikut ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Nurmawati, NIM D400180079. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran denah, ketentuan nilai lux ruangan, banyak titik lampu dan lumen, penempatan instalasi listrik pada lantai 2. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu rumus menghitung jumlah titik lampu. Rumusnya yaitu N sama dengan E kali L kali W dibagi lumen kali LLF kali CU kali N, di mana N yaitu jumlah titik lampu, E yaitu kuat penerangan atau lux yang standarnya 100 sampai 250, L itu panjang ruangan, W itu lebar ruangan. Kemudian untuk lumen sendiri biasanya terdapat pada box lampu. Kemudian ada LLF yaitu light loss factor atau faktor cahaya hilang rumah yang standarnya 0,7 sampai 0,8. Kemudian ada CU atau coefficient of utilization atau faktor pemanfaatan rumah yang standarnya 0,5 sampai 0,65. Kemudian ada N yaitu jumlah lampu dalam satu titik. Kemudian nilai lux sendiri terdapat beberapa referensi yang bisa dilihat pada tabel, dan untuk ruangan lain bisa mencari referensi pada internet. Dan untuk nilai lumennya sendiri bisa dilihat juga pada tabel tersebut, tetapi juga bisa dilihat pada box lampu masing-masing. Dan untuk pada lantai 2 ini terdapat beberapa titik lampu atau beberapa ruangan yang diantaranya yaitu ada balkon dengan lux sebesar 60, lebar 6 meter, panjang 14 meter, dan lumennya 850, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dan jumlah lampunya ada 1. Kemudian kamar 4, luxnya sebesar 250, panjangnya 4 meter, lebarnya 5 meter, lumennya 806, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dan jumlah lampunya ada 1. Kemudian kamar 5, untuk luxnya sebesar 250, panjangnya 4 meter, lebarnya 4 meter, lumennya 806, LLF-nya 0,7, CU-nya ada 0,5, dan jumlah lampunya ada 1. Kemudian ruang keluarga, luxnya sebesar 250, lebarnya 14 meter, panjangnya 6 meter, lumennya 1055, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, kemudian jumlah lampunya ada 2. Kemudian ada KM3, lumennya luxnya 60, panjangnya 2 meter, lebarnya 4 meter, lumennya 470, LLF-nya 0,7, CU-nya 0,5, dan jumlah lampunya ada 1. Kemudian MCB-nya pada lantai 2 ini terletak pada ruang keluarga. Untuk penjelasan ketiga denah tersebut sama dengan denah lantai 1. Hanya saja yang membedakannya adalah jumlah ruangan yang berbeda dengan lantai 1. Lalu untuk instalasi yang digunakan pada lantai 2 rumah ini adalah berada di dalam langit-langit
pada masing-masing lantai, yang mana fungsinya agar kabel ataupun instalasi tidak mengganggu dan agar memiliki kesan rapi terhadap rumah tersebut. Namun untuk kekurangannya adalah sulit atau susah untuk dibenarkan jika ada kerusakan ataupun putus kabel, karena untuk kabel dipasang pada langit-langit setiap lantai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.